Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yulinga Juventini Siti Azhara dengan rekan saya yaitu Ahmad Fauzan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil analisis kami yang berjudul proses morfologis dalam bahasa gaul remaja dengan reduplikasi dan juga afiksasi. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana bahasa gaul yang sering digunakan remaja ternyata memiliki proses pembentukan kata yang dapat dianalisis secara ilmiah melalui kajian morfologi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki latar belakang. Dan latar belakang sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama, bahasa gaul sebagai identitas. Bahasa gaul adalah bukan sekadar gaya bicara, melainkan alat bagi remaja untuk menandai identitas kelompok mereka. Ini adalah cara mereka untuk membedakan diri dari generasi lain. Dan poin kedua itu cara kreativitas linguistik, yaitu dibalik kata-kata seperti santuy, curhat, atau kepanasan, terdapat proses morfologis yang unik dan kreatif. Remaja tidak asal menciptakan kata, tapi menggunakan aturan bahasa seperti tidak baku untuk membentuknya. Dan yang poin ketiga itu akademis, yaitu memahami fenomena ini penting untuk melihat bagaimana bahasa Indonesia berkembang secara dinamis di masyarakat, terutama di kalangan masa mudanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk rumusan masalah. Dan rumusan masalah yang ada dalam PPT ini kita memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk duplikasi yang terdapat dalam bahasa gaul remaja Indonesia saat ini? Dan yang kedua, bagaimana pola dan variasi aplikasi yang digunakan dalam membentuk kata bahasa gaul remaja. Dan rumusan yang ketiga yaitu apa makna fungsi sosial yang dihasilkan dari proses identifikasi dan aplikasi dalam bahasa gaul remaja. Dan yang keempat, apa persamaan dan perbedaan antara proses morfologis bahasa gaul remaja dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Oke, selanjutnya kita akan masuk kajian teori. Dan dalam kajian teori ini kita memiliki beberapa poin. Dan poin yang utama itu bahasa gaul. Dan bahasa gaul didefinisikan sebagai ragam bahasa non formal yang digunakan oleh remaja. Ciri utamanya adalah sifatnya yang dinamis atau selalu berubah dan kreatif, serta berfungsi sebagai tanda pengenal kelompok sosial. Dan poin kedua itu morfologi. Morfologi dijelaskan sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal sebuah kata dan bagaimana kata-kata baru dibentuk dalam suatu bahasa. Ini adalah lensa teoritas yang digunakan untuk menganalisis bahasa gaul. Metodologi yang kita ambil dalam PPT ini kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menganalisis fenomena bahasa gaul remaja secara mendalam, dan data yang kita ambil itu data yang bersumber dari percakapan remaja sehari dan media sosial yang berasal dari WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Dan teknik pengukuran kita ambil itu teknik simak catat dan studi dokumen. Dan analisis data yang kita ambil itu analisis edukasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk edukasi dalam bahasa remaja. Dan bentuk edukasi itu memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama itu edukasi penuh, yaitu kata dasar diurang secara utuh. Contohnya seperti teman-teman, yaitu bermakna jama atau keakraban, dan santai-santai yang berasal dari bernuansa sangat santai. Dan yang poin kedua itu edukasi berubah bunyinya, yaitu kata dasar diurang tetapi bunyinya diubah untuk efek ekspresif. Contohnya seperti santai menjadi santuy, yaitu perubahan vokal i menjadi vokal uy dan juga contoh lainnya itu senang senyong. Poin ketiga itu edukasi sebagian, yaitu hanya sebagian dari kata dasar yang diulang. Contohnya seperti c menjadi cewek dan bro. Dan poin yang terakhir itu edukasi berimbuhan, yaitu proses edukasi dikombinasikan dengan penambahan afiks. Contohnya seperti cabe menjadi cabean dan contoh malu menjadi maluin. Oke, selanjutnya dalam bahasa gaul ini terdapat beberapa perubahan afiks, misalnya awalan meng berubah menjadi nge, atau nya, sehingga muncul kata seperti nyari, ngelirik, dan juga ngebaca. Nah, selain itu, awalan ber sering berubah menjadi bentuk yang lebih santai seperti main dan juga ngelari. Nah, kata ngelari ini
awalnya ini berasal dari bahasa baku, yaitu berlari. Nah, diubahlah menjadi melari. Nah, perubahan ini tuh membuat pengucapan menjadi lebih ringkas dan mudah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan lain dapat dilihat pada akhiran kan atau i yang sering berubah menjadi in. Misalnya, jelasin, bantuin, dan juga tanyain. Nah, kata jelasin ini berasalkan dari kata jelaskan, dan juga ada kata tanyain itu yang berasal dari perubahan yang pada akhirannya itu kan, yaitu tanyakan. Nah, berubah menjadi tanyain. Nah, selain itu terdapat akhiran an yang digunakan untuk menyatakan makna perbandingan atau intensitas seperti besaran, kecilan, dan juga tinggian. Nah, penggunaan bentuk-bentuk ini sangat umum ditemukan dalam komunikasi para remaja. Nah, selanjutnya terdapat konveks ke dan juga an yang menyatakan keadaan berlebihan, misalnya kelamaan, kepanjangan, dan kebanyakan. Nah, kata kelamaan, kepanjangan, dan kebanyakan, kata awal kelamaan yaitu terlalu lama, kepanjangan kata awalnya terlalu panjang, dan kebanyakan kata awalnya yaitu terlalu banyak. Nah, diubah menjadi kelamaan, kepanjangan, dan juga kebanyakan. Nah, kemudian terdapat sisipan ok yang menghasilkan kata seperti bokap dan juga nyokap. Nah, kata bokap dan juga nyokap ini seringkali digunakan oleh para remaja. Ini biasanya supaya terkesan lebih santai dan juga lebih dekat. Nah, ada pula gabungan di dan juga in. Misalnya, ditanyain, dibukain, yang menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan kepada seseorang. Nah, kata ditanyain dan dibukain itu kata awalnya berasal dari kata ditanyakan dan juga dibukakan. Baik, selanjutnya ini ada makna dan juga fungsi reduplikasi. Reduplikasi dalam bahasa gaul ini tidak hanya menunjukkan jumlah, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Nah, misalnya menyatakan makna jamak, memberikan nuansa santai, menunjukkan makna kiasan, atau mempererat hubungan antar penutur. Nah, dengan kata lain, reduplikasi ini menjadi salah satu ciri khas komunikasi remaja yang lebih akrab dan juga ekspresif. Selanjutnya, ini ada perbandingan dengan bahasa Indonesia baku. Nah, jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia baku, sebetulnya keduanya ini memiliki persamaan karena sama-sama menggunakan proses reduplikasi dan juga afiksasi. Nah, perbedaannya itu terletak pada tingkat kebebasan, yang dimana bahasa gaul lebih fleksibel dalam mengubah bunyi maupun imbuhan, seperti penggunaan nge, in, atau nger. Nah, sedangkan bahasa Indonesia baku, dia tetap mengikuti kaidah yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul remaja memiliki proses morfologis yang teratur melalui reduplikasi dan juga afiksasi. Proses tersebut menghasilkan makna dan fungsi sosial yang beragam seperti menunjukkan keakraban, ekspresi, dan juga identitas kelompok. Hal ini membuktikan bahwa bahasa gaul bukan sekedar penyimpangan dari bahasa Indonesia, melainkan dari salah satu bentuk perkembangan bahasa yang tetap memiliki pola linguistik. Dan yang terakhir, ini ada saran dan juga penutup. Sebagai saran, masyarakat diharapkan memahami bahwa bahasa gaul ini merupakan variasi bahasa yang wajar dalam kehidupan sosial remaja. Namun, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan situasi dan juga konteks agar tidak menggantikan penggunaan bahasa Indonesia baku dalam lingkungan formal. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.